Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kita akan kembali lanjutkan kajian kita di Senin malam dan pembahasan masih pada dosa-dosa besar. Dan lebih khusus adalah pada dosa besar yang ke-10 yaitu tentang zina. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendapatkan keterangan dari para ulama bahwa dosa besar zina ini terkumpul di dalamnya 3 keburukan. Yang pertama adalah buruk dari sisi syariat, ini dipandang buruk oleh syariat. Kemudian yang kedua, dia itu buruk dari sisi akal. Ini akal-akal yang sehat sepakat bahwa zina itu adalah buruk. Adapun yang ketiga, dosa atau zina ini buruk dari sisi adat. Nah, dari sisi adat buruk. Yani adat-adat yang lurus pasti akan mengatakan bahwa zina ini adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk. Maka dikatakan oleh para ulama, dosa itu sebuah dosa kalau terkumpul di dalamnya 3 keburukan yang tadi disebutkan, keburukan secara syar'i, buruk dari sisi syar'i, buruk dari sisi akal, dan buruk dari sisi adat, maka dosa ini sudah mentok buruknya. Ya, dosa ini sudah mentok pol maksimal keburukannya. Makanya ketika dalam masalah zina ini Imam Ahmad
saya tidak mengetahui ada dosa yang dosanya lebih besar ketimbang zina setelah pembunuhan. Jadi dia dosanya ada di bawah dosa pembunuhan. Pembunuhan besar sekali dosanya. Membunuh jiwa yang tidak bersalah, tidak ada alasan yang benar, itu dosanya besar. Nah, zina ini di bawahnya, ya, di bawah pembunuhan. Sehingga Imam Ahmad mengatakan la a'lamu minal qatli dzamban a'zamu minaz zina. Saya tidak mengetahui ada dosa yang mohon maaf, ya, lebih besar malah ya di sini ya. Saya tidak mengetahui ada dosa yang dosanya lebih besar ketimbang pembunuhan, mohon maaf ya, dan dosa zina. Berarti zina ini dosa yang peringkatnya di atas pembunuhan. Maka hukumannya pun sangat menjerakan. Sangat membuat apa? Jera. Kalau membunuh dosanya dibunuh. Langsung dibunuh, yakni tanpa ada proses selain pembunuhan. Tapi kalau zina itu hukumannya dirajam. Zina orang yang sudah pernah menikah itu hukumannya rajam. Dan tentu rajam itu lebih memberikan efek jera ketimbang hukuman bunuh, ya, hukuman mati. Menunjukkan bahwa hukuman yang ditimpakan kepada pelaku zina itu lebih membuat jera. Ini menunjukkan bahwa dosa yang diakibatkan oleh zina sangat besar. Kemudian kita sudah bahas kemarin zina memberikan efek buruk. Di antaranya adalah efek buruk di dunia dan juga nanti efek buruk di akhirat. Nah, kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan menyinggung tentang dampak buruk, baik dampak buruk perbuatan zina, waliyadzubillah, baik ketika di dunia ataupun ketika di akhirat. Adapun di dunia, kemarin sudah disinggung oleh penulis bahwa para ulama menerangkan apabila ada dua orang yang berzina dan keduanya masih bujang, laki-lakinya belum pernah menikah, wanitanya belum pernah menikah, maka keduanya dihukum dengan cambuk 100 kali. Ya, dihukum cambuk 100 kali. Akan tetapi apabila keduanya atau salah satu dari keduanya, yang jelas pezina itu apabila dia melakukan zina sementara dia sudah pernah menikah, baik masih dalam ikatan pernikahan atau sudah lepas dari ikatan pernikahan, yang penting pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam, dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Apabila keduanya wanita laki-laki sudah pernah menikah, ya berarti keduanya dirajam. Apabila yang pernah menikah itu adalah salah satunya, maka yang dirajam adalah yang pernah menikah, ya, sampai meninggal dunia. Ini yang dilakukan atau dampak buruk yang dialami oleh para pezina ketika hidup di dunia. Kemudian Syekh mengatakan, Al-Imam Adz-Dzahabi, fa illam yustaufa, apabila ternyata hukuman qisas, hukuman rajam, fa illam yustaufal qisasu minhuma fid dunya, apabila keduanya belum sempat
mendapatkan hukuman qisas atau rajam, ya, ketika hidup di dunia, tidak kena hukuman, atau kena hukuman tapi hukuman yang beda dengan hukuman yang seharusnya. Misal penjara, kurungan, tahanan, ya. Atau hanya sekedar hukuman dari masyarakat, dikucilkan, misalnya begitu. Wa mata, kemudian dua orang ini meninggal, mati, min ghairi taubatin, padahal belum sempat taubat. Ya, waliyadzubillah, kumpul kebo, ya, berkumpul dalam kondisi tidak halal, satu rumah tangga, satu rumah hidup bersama, seperti halnya sepasang suami dan istri, pergi kemana bersama, pulang bersama, di rumah bersama. Kemudian meninggal dan belum sempat bertaubat. Fa innahuma yu'adzabani finnar, maka keduanya akan diazab di api neraka. Keduanya akan diazab di api neraka. Ini berarti dampak buruk zina di akhirat. Ya. Meninggal belum sempat taubat, belum tidak dilaksanakan hukuman, entah itu rajam, entah itu apa, cambuk. Fa innahuma yu'adzabani finnar, maka keduanya itu diazab di dalam api neraka, bisiyatin minnar, dengan cambuk-cambuk api. Kama warada, sebagaimana disebutkan, anna zabura maktubun, di dalam kitab Zabur. Berarti kitab agama lain ini, bukan di dalam Al-Quran. Diterangkan di sini di kitab Zabur. Ya. Inna zunata mu'allakuna bifurujihim finnar, sesungguhnya para pelaku zina itu akan digantung, mu'allakun, akan tergantung di arah kemaluan mereka. Waliyadu billah. Jadi kemaluannya orang itu digantung, tapi yang dicantol, yang dikait, itu adalah apa? Kemaluan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Mu'allaquna bifurujihim finnar, mereka tergantung dari arah kemaluan mereka di dalam api neraka. Yutrabuna 'alaiha bisyatin min hadid, kemudian mereka dipukuli dalam kondisi tergantung dengan cambuk-cambuk dari besi. Fa idastaghatha minad darab, apabila mereka berteriak-teriak kesakitan, minta tolong dari pukulan-pukulan tersebut, nadathu zabaniyah, nadathu zabaniyah, maka malaikat zabaniyah akan memanggil orang tersebut, akan menegur orang tersebut. Si pezina tadi digantung di arah kemaluan, dicambuk, kesakitan, minta tolong. Ketika minta tolong, maka dia pun ditegur oleh siapa? Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka. Aina kana hadha saut wa anta tadhaku wa tafrahu wa tamrah wa la turaqibullaha wa la tastahyi minhu. Kata malaikat Zabaniyah, kenapa kau dulu tidak pernah berteriak minta tolong? Ketika engkau malah melakukan zina itu sambil ketawa-ketawa, sambil bersenang-senang, sambil berbangga-bangga, dan sama sekali kau tidak ingat pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak malu. Kenapa enggak dari dulu kau teriak? Kenapa kau tidak dari dulu teriak minta tolong dari kejahatan yang engkau lakukan? Kenapa baru sekarang engkau teriak?
Kenapa dulu malah engkau tertawa, engkau senang, engkau gembira? Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di zaman sekarang, wal iyadu billah, terkadang perbuatan zina itu adalah suatu hal yang biasa. Sehingga malah mungkin sebagian akan menceritakan pengalaman-pengalaman zinanya dengan bangga. Dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, menceritakan pengalamannya. Yang seperti ini adalah perbuatan yang sangat keji, ya, perbuatan yang sangat berbahaya. Terkadang sebagian orang melakukan perbuatan zina, Allah sudah tutupi, tidak ada orang yang tahu, karena melakukannya sambil sembunyi-sembunyi. Lah kok malah pagi harinya dia ceritakan, dia melakukan dengan fulan dan fulanah demikian dan demikian. Sehingga dia buka sitarnya Allah. Allah sudah tutupi. Dia malah sengaja buka tutupnya Allah. Sesuatu yang sudah dirahasiakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang tahu, dia malah ceritakan. Dia buka rahasia. Nah, orang-orang yang semacam ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk mujahirun. Mujahirun, orang yang suka memamerkan dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang suka seperti ini, kullu ummati mu'afa, seluruh umatku akan mendapatkan siapa? Mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Illal mujahirin, bukan muhajirin ya, mujahirin. Kecuali orang-orang yang suka memamer-mamerkan apa? Dosa. Itu tidak akan diampuni oleh Allah, pasti diadab sesuai dengan besarnya dosa. Ini berarti dosanya double. Dia sudah berzina walaupun dalam keadaan tersembunyi, walaupun dalam keadaan rahasia, melakukannya dengan penuh kebanggaan, melakukannya dengan penuh kebahagiaan, melakukannya dengan penuh kesenangan, tidak ada orang yang tahu. Tetap saja akan mendapatkan ancaman hukuman. Apalagi kalau orang itu sudah melakukan dengan senang, dengan bahagia, kemudian malah diceritakan dengan penuh kebanggaan. Yang seperti ini tidak boleh, dosanya double. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kaum muslimin, muslimat dari dosa-dosa yang sangat keji ini. Allahumma amin. Wa thabata an Rasulillah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menerangkan dan telah disebutkan dari riwayat dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih, hadis muttafaq alaih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang pezina berzina, tidaklah seorang berzina, kemudian ketika berzinanya dia dalam kondisi beriman. Ini tidak mungkin seorang itu berzina dalam kondisi apa? Beriman. Terus kondisinya apa? Kondisinya imannya lagi diangkat. Orang yang berzina itu imannya lagi diangkat. Nanti insya Allah ada riwayat berikutnya yang menerangkan. Ya. Jadi ketika berzina imannya diangkat oleh Allah. Demikian juga orang yang mencuri, wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang itu kalau mencuri, maka dia pasti mencurinya dalam keadaan imannya sedang diangkat. Ya. Tidak mungkin seorang melakukan pencurian tatkala hatinya ada iman.
Jadi imannya lagi diangkat. Diangkat kemana? Nanti kondisinya tergantung. Demikian juga orang yang yashrabul khamr. Orang yang minum khamr. Hina yashrabuha wa huwa mu'min. La yashrabul khamra. Hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang itu minum khamr tatkala minumnya dia dalam kondisi beriman. Imannya kemana? Lagi diangkat. Ini sudah dosa apa tadi? Zina, mencuri, kemudian apa? Minum khamr. Ya, miras. Minuman keras. Wala yantahibu nahbatan dzata syarafin. Dan tidak mungkin seorang merampas harta rampasan dengan paksa. Harta yang mulia milik orang lain. Ini bukan mencuri loh. Kalau mencuri kan umpetan. Tingu. Tingak-tinguk apa? Lihat kanan, lihat kiri. Ada orang yang ngelihat apa enggak. Itu mencuri, hukumannya seperti tadi. Kalau ini ngerampas. Ngerampas itu ya orang mau lihat, cuek. Namanya juga apa? Ngerampas. Maka tidak mungkin seorang itu merampas rampasan dengan terang-terangan dan dengan cara yang keji. Yarfa'un nasu ilaihi absarahum, dipandang dan dilihat serta disaksikan oleh manusia. Mata-mata memandang. Seluruh mata memandang. Allahul musta'an. Hina yantabiha wa hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tatkala merampasnya tidak mungkin dia dalam kondisi beriman. Kemana imannya? Diangkat. Ini hadis yang sahih muttafaq alaih. Berarti ini kondisi yang sangat berbahaya. Berzina, mencuri, minum khamar, merampas, korban menyaksikan. Korbannya apa? Menyaksikan. Hati-hati ini orang yang suka ngerampas, ngerampok. Padahal bukan hak dia itu. Haknya si pemilik. Betul-betul dirampas. Silakan sebut profesi-profesi yang kadang suka ngerampas hak orang. Atau kejadian-kejadian rampok. Rampok itu kan bukan mencuri. Rampok itu betul-betul di depan korban. Waliyadu billah. Ya. Kemudian ada keterangan kemana imannya saat itu. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini supaya kita tahu imannya saat itu kemana, apa yang terjadi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza zanal abdu," apabila seorang hamba berzina, naudzubillahi min dzalik, kharaja minhul iman, maka imannya keluar. Allahul musta'an. Naudzubillahi min dzalik. Fakana kadhullah ala ra'si, maka iman itu seperti sebuah naungan di atas kepalanya. Keluar. Jadi semacam naungan di atas kepala. Nunggu apa yang terjadi. Thumma idza aqla, kalau dia segera tinggalkan zinanya, raja'a ilaihil iman, maka imannya pun akan kembali. Dia tinggalkan, dia taubat, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, imannya kembali. Tapi kalau dia terus, maka imannya akan bisa-bisa lepas dari hatinya. Ini kalau sekali. Bagaimana kalau zina itu dilakukan waliyadzubillah secara apa? Berkali-kali. Ya. Zina dilakukan secara berkali-kali.
Jadi betapa sering momen imannya lepas dari dada. Nunggu kondisi dia. Kalau dia taubat, kembali. Nas'alullah salam al-afiyah. Mudah-mudahan Allah mengokohkan iman kita di dalam dada dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi keimanan kita atau bahkan menghilangkan keimanan kita. Apakah dia kafir pelakunya? Orang yang berzina, seorang muslim yang berzina, apakah kafir? Selama dia tidak menghalalkan zina yang dilakukan. Dia tetap merasa itu dosa, tapi dia terdorong oleh nafsunya, sehingga dia mungkin terjerumus. Nanti bertobat, kembali lagi, maka imannya akan kembali. Terus, mungkin dia suatu saat lalai lagi. Dia tepat padahal sudah minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi ternyata lingkungannya lingkungan yang rusak. Dia terjerumus lagi. Maka imannya pun keluar lagi. Kalau dia kemudian ulangi taubatnya, kembali kepada Allah, imannya kembali. Dia tetap muslim. Selama belum menghalalkan. Ustaz, dia melakukan berulang-ulang itu kan berarti sudah menghalalkan, Ustaz. Apakah begitu? Jawabannya tidak. Seorang yang melakukan dosa secara berulang-ulang belum tentu apa? Menghalalkan. Menghalalkan itu adalah keyakinan hati yang terkadang sampai keluar di lisan. Misal seorang waliyadzubillah mengatakan, meyakini atau mengatakan bahwa zina itu halal dan mempropagandakan hubungan bebas itu halal, termasuk hak asasi, boleh-boleh saja. Punya dia juga, ngapain orang lain ngurusin? Ini waliyadzubillah betul-betul menyatakan halal atau meyakini kehalalan. Ketika meyakini kehalalan dia dengan hatinya atau bahkan sampai mengucapkan hal itu adalah halal, saat itulah dia keluar dari agama Islam. Imannya enggak kembali. Kecuali kalau dia bertobat, mengulangi apa? Syahadatnya. Dan menyatakan bahwasanya zina adalah haram. Jadi bedakan antara muslim yang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau berkali-kali terjerumus ke dalam kemaksiatan dengan muslim yang dengan seseorang yang mengatakan bahwa kemaksiatan tersebut, zina dalam hal ini, yang meyakini bahwasanya zina itu adalah halal. Bedakan. Ustaz berkali-kali, walaupun berkali-kali. Masalahnya adalah masalah keyakinan. Meskipun dia hanya sekali saja melakukan, tapi kalau dia meyakini itu adalah halal, maka dia keluar dari agama Islam. Sampai dia bertobat, mengucapkan syahadat, dan menyatakan halalnya riba. Dia keluar dari agama Islam. Bahkan, kalau ada orang sepanjang hidupnya, belum pernah melakukan zina, tapi dia meyakini halalnya zina, waliyadu billah. Sama ini. Walaupun belum pernah melakukan zina, tapi dia meyakini zina itu halal. Waliyadu billah. Ya. Yang seperti ini adalah keluar dari agama Islam. Karena zina itu semua agama mengharamkan. Tadi kita dapat nukilan dari Zabur. Semua akal sehat mengharamkan. Semua adat istiadat menganggap buruk. Ini ada orang mengatakan meyakini zina halal meskipun tidak melakukan, maka dia tetap keluar dari agama Islam. Maka bedakan seorang muslim yang dia berulang kali terjerumus ke dalam zina, tapi hatinya penuh dengan ketakutan ketika melakukannya,
yakin bahwasanya itu dosa, tidak boleh, tapi nafsu mendorongnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dan juga kaum muslimin muslimat dari dorongan hawa nafsu untuk melakukan zina dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Allahumma amin. Ini berat ini. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjauhinya. Kemudian ada riwayat lain yang menerangkan tentang hukuman zina. Atau kondisi orang yang berzina. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat ini dhaif, ya, tapi sudah cukup ayat menyatakan, hadis-hadis yang sahih tadi menyatakan tentang bahaya zina, ini sebagai tambahan. Ya. Hadis ini dhaif. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man zana au syaribal khamra. Barang siapa yang berzina atau minum khamr, naza'allahu minhul imana. Allah akan cabut darinya iman. Allah akan cabut keimanan darinya. Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi. Seperti seseorang yang melepaskan pakaian dari arah kepalanya. Kita kalau buka kaos gimana? Atas, kemudian kaosnya gantung di sini. Kalau dia sadar, ya segera pakai kaosnya. Ketika seorang melakukan zina, maka imannya akan dicabut oleh Allah. Nunggu di sini. Sebagaimana hadis sahih yang tadi telah terangkan. Ini tambahan. Kalaupun tanpa hadis yang dhaif ini, kita sudah cukup dengan hadis yang sahih. Kemudian kita masuk pada balasan dampak negatif yang akan didapatkan oleh para pelaku zina. Di antaranya adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa fil haditsin nabawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun." Ada 3 orang. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan ajak mereka bicara kelak di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Dan Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat. Allah murka pada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka. Dapat ancaman azab. Walahum adzabun alimun, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. 3 kelompok diancam oleh Allah dengan 4 hukuman. Yang pertama, tidak diajak bicara. Yang kedua, tidak dilihat oleh Allah. Yang ketiga, tidak disucikan oleh Allah. Dan yang keempat, mereka mendapat azab yang pedih. Ini hukuman yang sudah sangat menggelisahkan bagi seorang hamba. Bayangkan, tidak ada seorang pun hamba yang berani mengatakan dia tidak cinta kepada Allah. Kalau ditanya, Kang, kowe iki bola-bali nyolong, cinta kepada Allah apa ora? Mas, kamu itu kok mencuri, bolak-balik mencuri, kamu itu cinta sama Allah enggak? Cinta. Tapi kok nyuri? Ya karena memang khilaf. Ya. Kenapa? Kepriben maneh ngono khilaf. Dorongan-dorongan nafsu, Allahul musta'an. Ya biasanya khilaf itu kalau sudah lalu baru kemudian mengatakan khilaf.
Tapi kalau ditanya cinta Allah enggak? Ya cinta. Tapi ya kepiye maning, kepriben maning. Naudzubillah min dzalik. Nah, coba bayangkan. Orang ngaku cinta kepada Allah. Sebelum ini, kalau ada orang ngaku cinta pada seseorang, kemudian yang dicintai itu enggak mau ngajak bicara. Kemudian enggak mau melihatnya. Kalau diajak bicara, melengos. Tatap mata, enggak mau. Wala yuzakihim, enggak menolong mereka sama sekali. Ada apa-apa enggak ditolong. Bebannya enggak ditolong. Tahu seorang itu bawa beban besar, dinengke bae. Dibiarkan saja. Setelah itu malah mukuli dia. Coba bayangkan. Kita belum sampai pada mukuli loh. Cuma enggak diajak bicara, enggak dilihat, enggak ditolong. Itu sudah kepanikan tersendiri bagi orang yang mengaku cinta. Katanya cinta, kok ini yang dicintai cuek. Wah, itu sudah bebannya enggak enak. Jadi saya pernah ada seorang dai cerita, beliau itu biasanya, dai ini, beliau mengisi di satu tempat, di perusahaan begitu. Dai dari Arab Saudi. Kita ambil ibrah, kisah-kisah beliau kadang sangat banyak faedahnya. Dia biasa ngisi di satu perusahaan. Namanya perusahaan ada pos penjagaan. Ada di situ ada satpam security, seku, bacanya apa sih? Security. Bahasa Inggris memang cara bacanya beda dengan dengan tulisannya nggih. Makanya bahasanya termasuk bahasa sulit mboten Pak Ton ini. Bahasa tersulit kayaknya. Lah, good dibaca good ngoten niku. Buuk dibaca buk. Kalau bahasa termudah itu bahasa Arab. Kok bisa? Lah mboten nenten harokatnya bisa dibaca kok. Enggak ada harokatnya aja bisa bunyi loh. Dulu malah enggak ada titiknya. Itu bisa dibaca. Ini paling mudah itu sebetulnya apa? Bahasa Arab. Nek gelem sinau. Contoh lah ya. Kita nggak paham bahasa Arab, tapi baca Quran bisa atau enggak? Alhamdulillah, banyak kaum muslimin bisa, padahal bahasa Arab enggak bisa. Al-Fatihah lancar diucapkan, surat-surat pendek dihafalkan, Al-Kahfi dihafal, Yasin dihafal, Tabarok dihafal, Masya Allah. Padahal ditakoni artinya, ditanya artinya apa? Enggak tahu. Kita suruh ngafalkan bahasa Inggris, Masya Allah. Wah ngele rakaruan. Udah gitu nggak tahu artinya lagi. Tapi bahasa Arab ini aneh, Masya Allah. Ajib ini, istimewa. Nggak ada harokatnya bisa dibaca. Nggak ada titiknya bahkan bisa dibaca. Ini bahasa yang paling gampang itu ya bahasa Arab. Tapi dia itu bahasa yang paling istimewa, paling tinggi di dunia. Bahasa Arab. Kita kembali. Apa tadi? Security. Ya. Nah biasa beliau kalau lewat itu pasti salam. Assalamualaikum, ahlan syekh, kifal hal, bekhair. Ramah. Pasti itu kalau masuk begitu. Suatu saat dia tergesa. Tahu sendiri nggih kalau orang tergesa gimana? Lewat langsung Assalamualaikum. Wush. Apa yang terjadi? Security-nya ini suudzon. Ini ada apa ini Syekh? Ada apa? Ada salah apa ini Syekh sama saya? Ada salah apa saya sama Syekh sehingga biasanya gerapiak begitu kok. Ini cuma Assalamualaikum. La senyum wala kalam. Nggak senyum dan juga nggak bicara, ya kan? Nggak negur, cuma Assalamualaikum. Padahal salam pun sebetulnya sudah cukup. Ya. Begitu syekhnya selesai kajian,
Loss sudah apanya? Bebannya keluar lewat security. Diadang sama security. Sebentar. Nah, la takhruj. Jangan keluar dulu katanya. Ada apa ini akhirnya? Tadi antum masuk ke sini nggak nyapa saya. Salam wis. Ada apa? Wah, emosi nih security. Masya Allah kata saya, Afwan, maaf sekali mau pangapunten ya kan? Kalau wong Jawa. Ngapunten nih tadi itu saya tergesa-gesa sekali. Sehingga betul-betul saya fokus pada perjalanan, pada apa yang akan saya lakukan nanti. Enggak sempat ngajak bicara panjenengan. Oh, saya kira Syekh marah dengan saya. Loh itu loh. Masih disalami, tapi enggak diajak bicara. Itu saja hati sudah apa? Panik kita ini. Coba bayangkan. Kita masuk ke rumah, yang biasanya salam, kemudian mungkin ketemu dengan keluarga, salam dulu, ya, cium tangan, cium pipi kanan, pipi kiri, ya kan, tanya kabar. Ini masuk, salam langsung brek, la kalam wala salam, salam sudah, la kalam wala senyum. Kira-kira keluarganya gimana? Ini Abi ada apa ini? Jangan-jangan saya ada yang salah. Ya, panik. Bagaimana halnya kejadian hari kiamat? Yang kita itu berharap cintanya Allah, berharap kasih sayangnya Allah. Ternyata Allah tidak mengajak bicara. Allah tidak memandang dia. Allah tidak menolong dia. Dan bahkan Allah mengancam dengan azab yang pedih. Tentu kondisinya sangat menakutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 orang yang diperlakukan dengan 4 hukuman itu. Siapa? Yang pertama adalah syaikhun zanin. Orang tua yang berzina. Orang yang umurnya sudah tua, syekh di sini artinya adalah orang yang sudah berumur. Kemudian dia berzina. Ini orang yang sudah betul-betul lanjut usia. Yang sudah tidak ada dorongan dan tenaga untuk melakukan hal-hal biologis. Tapi kok ternyata dia berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dapat hukuman. Kenapa? Kenapa diperberat seperti ini hukumannya? Karena pada asalnya zina itu terjadi pada orang-orang yang memang masih memiliki apa? Dorongan, syahwat. Ketika orang yang lazimnya sudah tidak ada syahwat atau syahwatnya menipis, kok melakukan zina, berarti memang hatinya apa? Hatinya kotor. Hatinya sudah rusak. Maka hukumannya sangat berat. Ya. Bukan godaan setan lagi, ini memang muncul dari apa? Dari hati dia. Sama halnya ketika misalnya seorang puasa, setan sudah dibelenggu. Lah kok jalan terus? Kenapa? Karena hatinya sudah terbiasa melakukan dosa. Ini hukumannya sangat berat. Itu seorang yang sudah lanjut usia, tapi dia masih berzina. Yang kedua, ini sudah melakukan dosa yang tidak wajar. Yang kedua, malikun kadzab. Pemimpin tapi suka dusta. Biasanya orang suka dusta itu karena takut. Kamu mencuri, enggak Pak, enggak. Takut digebuki. Sehingga berdusta. Kamu ngambil ini, enggak. Jadi seorang biasanya dusta itu karena menutupi sesuatu agar dia tidak kena dampak negatifnya, takut dipukuli, takut digebuki, takut dan yang lain-lain. Tapi ini pemimpin, ini dia takut dari siapa? Tidak ada yang ditakuti. Tapi ternyata sudah dalam kondisi nggak ada yang ditakuti, berkuasa, dia punya hobi dusta. Makanya dikatakan kadzab. Kadzab itu seorang yang suka apa? Berdusta.
sudah menjadi kebiasaan dia untuk berdusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini 4. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, diancam dengan azab yang sangat pedih. Yang ketiga adalah ailun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Biasanya kesombongan itu berasal dari orang yang memiliki kekayaan. Orang yang memiliki kelebihan. Lebih dalam masalah wajah, sombong dalam tanda petik masih masuk akal, bukan wajar ya. Enggak wajar. Sombong itu enggak wajar. Masih masuk akal karena ada yang disombongkan. Orang kaya, lebih hartanya. Kalau dia sombong masih masuk akal, ada yang disombongkan. Apalagi? Jabatan. Orang punya jabatan. Kalau dia sombong masih masuk akal, nah ada yang disombongkan. Orang yang pandai, punya ilmu, cerdas. Kalau dia sombong masih masuk akal karena ada yang disombongkan. Ini ail. Dia nggak punya sesuatu yang dia unggulkan, miskin. Tapi kok tetap sombong? Ini berarti kesombongan itu memang menjadi tabiat, menjadi sifat dia, menjadi akhlak dia. Nah, kesombongan jenis ini hukumannya berat. Sebagaimana zina, dusta dari jenis orang yang tadi penguasa, hukumannya berat. Sebagaimana zina dari jenis orang yang tadi yang sudah tidak ada dorongan syahwat, hukumannya berat. Nasallahu salamah wal afiyah. Walaupun tidak bisa dipukul rata, bahwasanya orang yang tua berarti tidak ada apa? Syahwatnya. Tetap hati-hati. Ya, kalau kita punya anak perempuan atau kita menjadi seorang perempuan, tetap kita berhati-hati dengan lawan jenis. Ya. Karena ternyata banyak kejadian orang yang sudah lanjut, ya, ternyata dia mengganggu wanita. Ya. Sehingga ada salah seorang yang hidup di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah, dia memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas merasa tidak pernah melakukan apa yang dikatakan orang tersebut. Akhirnya Sa'ad berdoa, mudah-mudahan kalau tuduhanmu salah dan itu fitnah, Allah uji engkau. Ya, Allah uji engkau. Jadi Allah berikan cobaan kepada laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki tersebut sampai tua kerjaannya apa? Suka nggoda perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau zaman sekarang mungkin suka sweet-sweet gitu. Kalau ada wanita lewat, sweet-sweet. Jawel-jawel, ya. Kemudian na'udzubillahi min dzalik, satu pekerjaan yang sudah tidak layak dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia, tapi dia tetap tabiatnya seperti itu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semakin tua semakin jauh dari kemaksiatan dan didekatkan ke dalam ketaatan. Ini 3 orang yang hukumannya sangat berat. Di antaranya adalah seorang yang sudah lanjut usia, akan tetapi dia tetap terjerumus ke dalam perzinaan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, keluarga kita dan juga kaum muslimin dari dosa zina, kesombongan, dan juga kesombongan yang tidak ada alasannya, yang tidak dibetulkan oleh syariat. Memang sombong ada yang dibenarkan? Tidak ada. Sombong itu tercela. Allah haramkan. Allah haramkan kesombongan. Maka kalau ada mengatakan bahwasanya sombong boleh bagi orang yang disombongi, itu tidak benar. Tidak ada hadis yang seperti itu. Bukan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dosa tidak bisa dibalas dengan dosa. Sombong tidak boleh dibalas dengan sombong. Hanya ada satu tempat boleh berlagak sombong, yaitu ketika apa? Peperangan. Sehingga ketika Abu Dujana
Dia akhirnya dipasrai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa pedangnya, ikatkan kain merah. Orang bilang, sahabat bilang ini kalau sudah bawa kain merah diikat berarti Abu Dujana akan perang mati-matian. Apa yang dilakukan Abu Dujana? Jalan di depan barisan pasukan petita, petiti. Ya, bisa dibayangkan ya, mulai melaku koyok ngopo ngoten niku lho. Saya bisa bayangkan tapi enggak berani menirukan. Ya. Petentang, petenteng. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadhil misyah yughdibuhullah. Yughdibuhallah. Cara jalan seperti itu, makanya saya enggak berani menirukan ya. Cara jalan seperti itu adalah cara jalan yang dimurkai oleh Allah. Illa fi hadhil mawdi'. Kecuali dalam kesempatan ini. Itu dicintai oleh Allah. Ya masa di medan perang nuwun sewu. Wah, ra dadi. Gitu. Permisi. Wah, enggak jadi. Maka yang dicintai oleh Allah adalah apa? Ketegasan, keberanian dan menampakkan apa? Kekuatan. Wallahu ta'ala. Setahu saya itu yang tingkah sombong yang diizinkan oleh apa? Syariat. Adapun dalam hal-hal yang lain, Allah haramkan, inni haramtu apa namanya? Bukan zulm ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan bimbing kita dalam kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.